warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulandari. Saya dari jurusan S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya diberi tugas untuk menanggapi tentang Islam dan sains di adab pertengahan dalam mata kuliah Islam dan Iptek. Baik, langsung saja. Sepeninggalan Nabi, para sahabat melanjutkan kepemimpinan umat Islam membangun peradaban. Umat Islam berhasil memimpin peradaban dunia selama lebih dari 12 abad. Selama paruh pertama 600 tahun atau yang dikenal dengan adab pertengahan, umat Islam telah diberikan sumbangan sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah peradaban dunia. Nah, di sini ada 8 faktor pendorong kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam pada abad pertengahan. Yang pertama, ada agama Islam. Yang kedua, dukungan penugasan. Yang ketiga, penerjemah ke bahasa Arab. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perpustakaan. Yang keenam, ilmuwan muslim. Yang ketujuh, riset laboratorium, observatorium, dan yang terakhir perdagangan internasional. Dan di sini juga ada faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan. Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, mengamati alam semesta menggunakan akal pikiran, dan terbuka terhadap semua kebudayaannya. Nah, di sini juga sudah ada faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan. Dukungan penguasa, yang mana sains dan teknologi merupakan keputusan politik. Hampir semua dinasti Islam abad pertengahan mendukung dan memfasilitasi pengembangan sains dan teknologi. Para khalifah dan raja Islam menuju patron besar dalam ilmu pengetahuan. Mereka memerintahkan transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam, maksudnya penerjemah, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah, seorang penguasa Umayyah dan filosof, dianggap sebagai orang pertama yang mendorong para sarjana Yunani di Mesir untuk menerjemahkan buku-buku Yunani dalam bahasa Arab. Maksudnya ke dalam bahasa Arab. Peristiwa ini merupakan proses penerjemahan pertama yang terjadi dalam dunia Islam. Ibnu Yazid hidup di Mesir dan meninggal antara tahun 704 sampai 708 Masehi. Khalifah Abdurrahman III mengumpulkan sejumlah besar buku dan memberikan perlindungan bagi para ilmuwan yang mempelajari kedokteran dan ilmu-ilmu kuno. Penggantinya, Khalifah Al-Hakam II Al-Mustasir membangun sebuah universitas dan sejumlah perpustakaan di Cordova, sehingga kota ini menjadi salah satu pusat pembelajaran kedokteran dan filosofi terkemuka di dunia pada saat itu. Nah, di sini juga sudah ada tentang pendidikan. Karakteristik aktivitas intelektual yang unik selama periode Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya terbatas di kalangan para imam. Demikian pula, ilmu pengetahuan tidak menjadi hak istimewa para raja. Dengan demikian, tradisi pendidikan yang sudah dimulai sejak zaman Nabi tetap dilestarikan. Implikasi produktif dari gerakan penerjemah dan pendidikan ialah literasi, dan medianya ialah buku. Kebutuhan terhadap buku mendorong tumbuhnya perpustakaan negeri, memfasilitasi pendirian perpustakaan yang terbuka untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Dan perpustakaan juga menjadi tempat berkumpul banyak orang yang memiliki intensi ilmu pengetahuan, terlibat dalam diskusi dengan berbagai orang, merangsang pikiran baru, kemudian mendorong munculnya karya-karya buku. Dan di perpustakaanlah literasi terpacu dengan wacana bergeseran dengan beragam paradigma, mengasah inovasi baru dan beraktivitas
Dan pada saat itu juga riset kimia juga berkembang pesat. Ada banyak zat kimia yang sampai sekarang tetap digunakan berasal dari abad pertengahan yang ditemukan para ilmuwan muslim. Melalui banyak laboratorium, proses-proses kimiawi juga ditemukan oleh ilmuwan muslim. Destilasi, kalsinasi, larutan, penguapan, kristalisasi, sublimasi, amalgamasi, dan kremasi, suatu proses untuk membuat bubur atau leburan dari padatan. Nah, di sini juga ada rumah sakit merupakan salah satu capaian terbesar masyarakat muslim pada abad pertengahan zaman dahulu. Di sebuah imperium Islam, rumah sakit sebagian suatu institusi diperkembangkan dengan berbagai cara yang revolution yang mempengaruhi ilmu kesehatan dan perawatan kesehatan hingga zaman modern saat ini. Di samping itu juga ada riset kedokteran juga sangat marak. Al-Razi menuliskan hasil-hasil risetnya dalam kitab Al-Hawi, buku komprehensif yang terdiri dari 23 jilid. Salah satu naskah medis yang luar biasa. Konon buku ini adalah asal mula ilmu kebidanan, ginekologi, dan operasi mata. Di antara 56 karya tulis medisnya, ada beberapa uraian tertua yang tercapai tentang cacar dan campak. Selain itu juga ada pertengahan dahulu, ada juga perdagangan internasional. Dan perdagangan di zaman abad pertengahan dahulu tidak hanya melibatkan pertukaran barang antar bangsa, melainkan juga pertukaran gagasan, pengalaman budaya, pemikiran, dan berbagai segmen kebudayaan antar bahasa. Baik teman-teman, cukup sekian tanggapan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.